Jumpa lagi bersama saya Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai salah satu jenis transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Tapi refleksi yang satu ini saya bahas secara khusus tersendiri karena memang berbeda dari pola-pola refleksi sebelumnya yang rumusnya aja bisa kita ketahui secara langsung. Nah, untuk yang satu ini, refleksi yang ini, kita perlu menggunakan rumus ya berupa matriks transformasi, dan ini melibatkan trigonometri. Nah, ini pembahasan kali ini mengenai refleksi terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini sebenarnya umum ya untuk semua jenis persamaan garis. Penyelesaiannya bisa menggunakan apa yang akan kita bahas kali ini, tapi terlebih dahulu persamaan garisnya harus kita ubah menjadi bentuk eksplisit Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya sendiri adalah gradien dan C adalah sebuah konstanta. Oke, kita lihat di sini saya ada gambar koordinat kartesius, di mana pada koordinat kartesius ini kita buat cerminnya berupa garis dengan persamaan yang umum ya, Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya adalah gradien dan C-nya sendiri adalah konstanta. Dan C ini kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius, dia merupakan dia berada pada sumbu Y ya, pada titik 0, C. Nah, itu konstanta dari Y sama dengan MX tambah C kalau kita gambarkan. Sementara M-nya sendiri adalah gradien atau kemiringan garis, di mana gradien ini bisa juga kita nyatakan dalam bentuk tangen theta, di mana tetanya itu adalah sudut antara sumbu X positif dengan garisnya sendiri ya. Kalau kita gambarkan, dia berada di sini ya. Ini adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan sebuah garis. Bagaimana kita memperoleh rumusnya? Nah, mari kita turunkan dulu ya rumusnya. Yang pertama, coba kita tentukan sebuah titik A, katakanlah di sini dengan koordinat X, Y. Dicerminkan terhadap Y sama dengan MX tambah C. Berdasarkan aturannya, jarak dari objek ke cermin akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Sehingga kalau posisi titik A di sini, berarti bayangannya akan berada di sekitar sini. Coba kita gambarkan aja ya bayangannya, di mana jaraknya sendiri tadi, jarak antara objek dengan cermin itu akan sama dengan jarak dari cermin ke objek. Dimana kalau bayangannya sendiri kita tuliskan dengan A aksen, akan berada di sini. Koordinatnya saya tulis X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana selanjutnya untuk memperoleh rumusnya? Ini coba kita gambar ruas garis dari titik potong terhadap sumbu Y, dari titik potong garis terhadap sumbu Y dengan titik yang akan dicerminkan, di mana jarak dari titik potong garis dengan sumbu Y dan titik A sendiri kita nyatakan dengan R di sini ya. Sementara sudutnya terhadap sumbu X positif kita nyatakan saja dengan alfa seperti ini. Nah, ketika kita buat, nah ini saya hapus dulu ya, kita buat sudut ini menjadi alfa, berarti ketika kita buat sudut ini menjadi alfa nih, berarti sudut yang berada di sini ya, sudut dari ruas garis antara titik potong dengan
titik potong garis dan sumbu Y ke titik A, sudutnya itu menjadi theta dikurang alfa, karena tadi kita nyatakan bahwa sudut antara sumbu X positif dengan garis ini sendiri itu adalah theta ya. Kita tulis di sini ini sebagai theta, seperti itu. Kita bisa menyatakan dari segitiga yang berwarna merah ini kan jaraknya dari sini ke sini itu adalah X, sehingga bisa kita tuliskan bahwa X adalah R cos theta berdasarkan X adalah R cos alfa berdasarkan perbandingan trigonometri. Sementara satu lagi untuk yang ruas garis tegak ini jaraknya kan awalnya Y, tapi karena dia mulainya dari C, ini bisa kita tuliskan sebagai Y kurang C, dan Y kurang C ini merupakan R dari sin alfa. Seperti itu ya. Kita peroleh untuk segitiga yang berwarna merah ini, dan di sini kita bisa melihat bagaimana sudut alfa beserta sudut alfa ya tadi ya, beserta komponen dari titik yang mau dicerminkan kita nyatakan dengan perbandingan trigonometri. Oke, kita lanjut dengan koordinat bayangannya. Nah, dari koordinat bayangan ini kita buat juga segitiga ya. Kita lihat nih, nah ini segitiganya, dimana jaraknya juga ini pastilah R dari titik potong garis terhadap sumbu Y, pasti R juga. Dan yang kita perlukan di sini adalah sudut di sebelah sini, sudut yang saya tunjuk ini ya, sudut yang saya tunjuk ini. Nah, besarnya itu akan sama dengan sudut ini nih yang saya gambarkan ini. Maaf. Nah, akan sama dengan sudut ini. Nah, oleh karena itu sebelum kita tentukan sudutnya, kita tentukan dulu besar sudut di sini. Nah, karena jarak ruas garis di depannya sama, besar sudut ini juga, besar kedua sudut ini juga pasti sama. Di sini theta min alfa, ini pun pasti theta min alfa gitu. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan theta dikurang alfa ditambah theta dikurang alfa ditambah lagi dengan alfa, itu akan menjadi 2 theta dikurang alfa ya. Kalau kita lihat ya penjumlahannya, theta dikurang alfa ditambah theta dikurang alfa ditambah alfa, ini akan menjadi 2 theta dikurang alfa, dan 2 theta dikurang alfa ini akan merupakan besar sudut yang ini tuh ya. Nah, besar sudutnya adalah 2 theta dikurang alfa. Nah, dari segitiga yang berwarna biru ini kita lihat jaraknya dari sumbu Y ini ke titik itu adalah X aksen, sehingga bisa kita nyatakan berdasarkan perbandingan trigonometri bahwa X aksen di sini ya, kita nyatakan bahwa X aksen itu akan sama dengan R cos 2 theta dikurang alfa. Seperti itu. Sementara kita lihat yang tegaknya. Nah, di sini yang tegaknya tuh untuk yang memuat Y aksen ini, yang memuat Y aksen ini. Nah, jarak ruas garis yang saya tunjuk ini sekarang adalah Y kurang C. Y kurang C, dimana berdasarkan perbandingan trigonometri pada segitiga yang berwarna biru, Y kurang C ini akan sama dengan R dari sin theta dikurang alfa. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita susun bagaimana bayangannya ya.
kita susun bagaimana bayangan dari sebuah titik yang dicerminkan terhadap garis dengan persamaannya Y sama dengan MX tambah C. Kita tuliskan di sini bahwa X aksen Y aksennya itu, X aksennya adalah R cos 2 theta dikurang alfa, sementara Y aksennya adalah R sin 2 theta dikurang alfa. Oh, maaf ya, ini bukan theta dikurang alfa tapi 2 theta dikurang alfa, ada yang kurang. Nah, kemudian coba kita uraikan dari rumus trigonometri nih. Dari rumus trigonometri bisa kita peroleh bahwa cos 2 theta dikurang alfa itu adalah cos 2 theta cos alfa ditambah sin 2 theta sin alfa. Oke, kita dapat 1, sementara yang sin kalau kita uraikan ini akan menjadi sin 2 theta cos alfa dikurang cos 2 theta sin alfa. Nah, kita lanjut uraikan lagi. Nah, di sini berdasarkan sifat distributif kita akan memperoleh distributif dan komutatif ya. R cos alfa cos 2 theta, kemudian ditambah R sin alfa sin 2 theta, yang bawahnya R cos alfa sin 2 theta, lalu yang ini menjadi R sin alfa cos 2 theta. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian yang saya tanda ini, R cos alfa, R sin alfa, R cos alfa, R sin alfa, ini sudah pernah kita nyatakan sebelumnya, di mana R cos alfa adalah X, sementara R sin alfa adalah Y kurang C. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan ini langkahnya menjadi R cos alfa tadi X ya, berarti di sini X cos 2 theta, sementara di sini Y sin 2 theta, yang ini menjadi X sin 2 theta, dan selanjutnya R sin tetanya kalau kita ubah ini menjadi Y kurang C, berarti sorry, ini bukan Y tapi Y kurang C ya, Y kurang C sin 2 theta, yang ini juga Y kurang C cos 2 theta. Nah, itu dia langkahnya sampai sejauh ini. Oh ya, maaf lagi ya, ini bukan Y min C tapi Y aksen min C, mohon maaf lagi ya. Sehingga yang ini kita tulis bukan Y aksen tapi Y aksen min C, yang ini Y aksen min C. Oke, itu dia ya, seharusnya yang ini adalah bagian yang ini Y aksen min C. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat ada keteraturan di mana polanya tuh X, Y min C, X, Y min C ya di sini. Sehingga berdasarkan perkalian matriks ini bisa kita tuliskan sebagai bentuk cos 2 theta sin 2 theta sin 2 theta, dan paling terakhirnya ini adalah negatif negatif cos 2 theta.
Nah, dikali dengan X dan di bawahnya adalah Y kurang C. Nah, lebih lengkap lagi kita tuliskan. Nah, di sini kan ada X aksen, Y aksen kurang C. Ini bisa kita ubah lagi menjadi bentuk X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen ya. Ditambah atau dikurang sama aja sini. Kalau dikurang berarti kita tuliskan ini dikurangi dengan 0C. Dan kita peroleh cos 2 theta sin 2 theta sin 2 theta negatif cos 2 theta X Y kurang C. Nah, ketika kita nyatakan hanya dalam bentuk X aksen Y aksen saja, berarti hasil terakhirnya ini akan berbentuk cos 2 theta sin 2 theta sin 2 theta negatif cos 2 theta dikali dengan X Y kurang C ditambah lagi dengan 0C. Nah, seperti itu dia bagaimana cara kita memperoleh rumusnya. Nah, kemudian apakah dalam penyelesaiannya juga kita harus menurunkan rumus sepanjang ini? Tentu tidak ya. Nah, ketika penyelesaiannya kita cukup mengambil bagian yang terakhirnya saja. Nah, di mana bagian yang terakhirnya ini yang perlu diingat tadi ketika ada refleksi terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C, dua hal yang perlu diperhatikan. Dari M kita memperoleh theta, sementara dari C kita memperoleh katakanlah pusat ya 0,C, seperti itu. Sehingga rumusnya sendiri kita simpulkan tadi diperoleh bahwa X aksen Y aksen ini mengikuti pola cos 2 theta sin 2 theta sin 2 theta negatif cos 2 theta X Y kurang C ditambah lagi dengan 0C. Nah, ini agak mirip dengan matriks transformasi untuk rotasi, cuma perbedaannya itu ada di tanda negatif. Kalau matriks transformasi untuk rotasi, negatifnya itu berada pada sinus yang terletak pada baris 1 kolom 2, cos min sin sin cos. Nah, kalau untuk refleksi terhadap garis dengan persamaannya sama dengan MX tambah C ini, negatifnya itu pada kosinus di baris kedua kolom kedua. Itu perbedaannya ya, ingat. Tapi kalau kita sudah memahami bentuk ini, ketika kita misalkan menyelesaikan, tentukan bayangan titik A 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ditambah 1. Nah, ingat dari sini berarti kan Y sama dengan X ditambah 1, M-nya 1 ya. Gradiennya 1 berarti tangen tetanya 1. Tangen tetanya adalah 1. Tangen yang hasilnya 1 itu adalah tangen dari 45 derajat. Dapat tetanya. Sekarang ada X ditambah 1, konstantanya 1. Nah, berarti kita gunakan pusatnya 0, konstantanya 1, 0,1. Sehingga bayangannya kita tuliskan X aksen Y aksen cos 2 theta. Tetanya sendiri kita peroleh 45, berarti
cos dari 2 kali 45, cos dari 90. Cos 90 sin 90 sin 90, dan di sini negatif cos 90 derajat ya. Kemudian titiknya adalah 4, 3, dimana berdasarkan rumus di atas 4-nya dibiarin, 3-nya dikurangi dengan konstanta, dan konstantanya adalah 1, ditambah lagi dengan pusatnya 0,1 seperti itu. Nah di sini cos 90 itu kan 0, sin 90 1. Nah kita lanjutkan aja ya. 0, 1, 1, 0, negatif 0 tetap 0, dikali dengan 4, 2, ditambah lagi dengan 0, 1. Kita akan memperoleh hasil perkalian matriks yang ini 2, 4 ditambah dengan 0,1 akan menghasilkan bayangan 2, 5. Wah, mepet sekali. Bentar, saya tulis ulang. Ini kita buat lebih ramping lagi. Tadi kita peroleh ini menjadi 24 ditambah 01 akan menghasilkan 25, dan 25 ini merupakan koordinat dari bayangannya, sehingga kalau kita tuliskan bayangannya sendiri adalah, kita bisa menyimpulkan bahwa bayangannya adalah A aksen 2,5. Seperti itu dia bagaimana ketika ada refleksi, ada pencerminan terhadap sebuah garis, di mana garisnya sendiri diketahui persamaannya tuh Y sama dengan MX ditambah C. Kalau belum berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, kita harus ubah dulu ke bentuk tersebut. Dari gradiennya kita memperoleh sudut karena gradien sama dengan tangan, dan dari konstantanya kita memperoleh titik pusat. Oke, seperti itu ya. Semoga pembahasan ini bisa membantu kamu memahami konsep refleksi terhadap garis dengan persamaannya sama dengan MX tambah C ini. Dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.